Oke guys, jadi untuk plan masih tetap sama ya. Ini kita udah jalan sehari dan kita masih aja sideways. Yang paling menarik adalah kemarin kita sempat di bawah level 16.000 nih. 15.995, abis itu kita diangkat naik lagi balik ke atas dan saat ini masih sideways. Apakah sideways ini artinya adalah akumulasi sebelum kita melakukan breakout kita teman-teman keluar dari descending pattern ini teman? Atau sideways ini ternyata malah akan membawa kita turun di sini ya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilah sendiri lah, teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi seperti yang teman-teman ketahui nih ya, saat ini kita membentuk semacam pattern apa nih ya, bisa dibilang descending juga bisa di sini. Jadi kita bisa lihat semakin lama teman-teman ya, resistnya makin rendah nih, mulai dari awalnya 18,5, terus 18,1, terus 17.000 di sini ya, terus di sini ini 17,1 di sini ya, habis itu di sini 17 awal, habis itu di sini di level 16,7 lalu 16,6, jadi makin lama makin rendah nih, resistnya makin lama makin rendah. Sementara support yang kita temukan ya mirip-mirip lah ya, beda 100 poin atau bisa dibilang sama teman-teman ya. Jadi descending pattern, dan kalau misalnya kita ketemu pattern seperti ini teman-teman ya, descending pattern ini biasanya cenderung bearish teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita ketemu pattern descending triangle, let's say. Nah, let's say ini descending pattern yang terjadi sepanjang tahun 2017 ya. Ini tahun 2017 bear market untuk Bitcoin. Nah, menariknya adalah kita ketemu support level di sini ya, yang lebih rendah dibandingkan 6.000 teman. Ini kan kalian perhatikan di 6 Februari 2018 di sini. Ini supportnya sama yang ini kita sempat breakdown sedikit nih di 5750 ini. Habis itu kita diangkat naik teman. Nah, ini adalah menurut gue yang kalian wajib waspadain teman ya. Jadi sama teman, persis patternnya, resist makin lama makin rendah di sini ya. Habis itu support sempat break juga di sini. Nah, ini adalah pattern yang kita harus waspada teman ya. Habis itu endingnya mana? Endingnya kita break ke bawah teman. Dan pada tahun ini, di tahun 2022, kita melakukan exactly pattern yang sama persis, cuman bedanya skala time frame-nya aja. Kalau yang tadi kan kita main sehari, kalau yang ini pattern yang lebih kecilnya aja, kita main dalam hitungan jam. Itu yang gue bicarakan dari kemarin-kemarin, meskipun kelihatannya minor teman ya, bahwa kita break support 15.476, oke lah. Ini kita di 15.588 ya, cuman beda 100 poin teman. Tetapi kalian bisa perhatikan 100 sampai 200 poin itu sangat fatal teman ya. Balik lagi di tahun 2017 ketika kita menemukan level 6.000 itu adalah paling rendah. Terus kita sempat dump sampai 5750 lalu kita mantul kembali. In the end tetap kita endingnya dump teman ya. Jadi sebenarnya ini adalah pattern yang gue kurang suka teman karena meskipun kelihatannya minor kita sempat break support, tetapi ternyata itu malah membawa malapetaka di beberapa minggu kemudiannya. Nah, kalau ini kan kita time frame-nya lebih kecil nah menurut gue sih ini penentuannya udah bukan berapa minggu lagi gitu. Nah, tapi entah hari ini atau besok teman ya, terjun di bawah level 16.000 ini lagi. Ini menurut gue udah confirm teman ya. Menurut gue the next support di sini ya, kita nggak bakalan ngehit seperti ini lagi teman ke atasnya, tetapi potensinya kalau misalnya kita break support lagi, ini kita bakalan langsung all the way terjun bebas teman. Karena ya dulu di tahun 2017 kita juga sempat di prank gitu ya. Kita break support di sini mungkin banyak yang short, nggak taunya kita malah naik lagi. Habis itu setelah break support yang satu ini ya, break support yang bisa dibilang prank, kita lihat teman-teman ya, break support berikutnya ini udah langsung dump keras teman ya. Jadi maybe pattern yang tadi teman ya bisa terulang lagi di kali ini. Jadi kalau misalnya kita ukur di tahun 2017 ya kita kena prank sekali aja di sini ya, break support, habis itu ternyata kita naik lagi. Habis itu the next break support kita udah beneran break support gitu. Ibaratnya kita udah beneran dump teman ya, udah nggak kena prank lagi. Dan meskipun kelihatannya minor ya, ini 5750 lalu ini 6000, ini mengatakan bahwa bottom Bitcoin itu belum in gitu ya, belum masuk. Jadi mungkin dari break support yang satu ini ya, kita turun di bawah 6000 yaitu 5750, ini mengatakan bahwa ini tuh belum selesai gitu ya, Bitcoin tuh belum mencapai bottom.
Dimana mungkin ini juga bisa mengatakan hal yang sama, 15.476, lalu ini 15.588, bisa jadi Bitcoin ini belum nge-bottom juga. Kalau misalkan dia udah nge-bottom, harusnya dia membentuk higher low teman-teman ya, tetapi ini lower low, jadi agak berbeda. Meskipun kelihatannya minor, tetapi ini bisa fatal menurut gua. Nah, target terjunnya ini juga nggak main-main gitu ya. Kalau misalnya kita ukur target terjunnya dari pola ini all the way bisa menuju ke level 13.600. Dan area 13.600 ini kalau misalnya kita flashback teman-teman ya, ini adalah area balik lagi ke all time high yang ada di bulan Juni tahun 2019, 13.600 exactly di level yang sama teman-teman. Nah, kita bisa gambarkan kurang lebih nah seperti ini teman-teman ya. Jadi balik lagi wajar aja teman-teman ya, supportnya di level 13.6 ini exactly sama persis di all time high di tahun 2019. Ini juga merupakan area sebelum kita breakout besar-besaran di tahun 2020 bulan Oktober teman-teman di sini ya. Kalian bisa lihat ini accumulative pattern di sini ya. Setelah melewati area 13.900 14.000 ini kita langsung terbang sampai ke level 16.000 di sini ya. Jadi memang itu adalah area target berikutnya dan itu memang adalah support yang menurut gue wajar teman-teman untuk Bitcoin. Jadi menurut gue ini udah harapan terakhir buat Bitcoin satu hari ke depan lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kita dikasih chance buat breakout di sini, nanti gue akan open short teman-teman di sini ya, karena di sini ada resist juga di level 18.000. Cuman kalau misalnya ini nggak terjadi ya udah gue diemin aja gitu, sama seperti plan sebelumnya aja. Jadi di video kali ini apa yang gue sampaikan adalah dulu teman-teman di tahun 2017 kita sempat mengalami break support teman-teman di sini ya, sama teman-teman ya. Ini anggap aja ini 5750, lalu ini di level 6000. Habis itu ya kita sama-sama rebound juga teman-teman. Cuman resistnya makin lama makin rendah dan kalian lihat endingnya seperti apa di tahun tersebut gitu. Jadi bukannya gue menakut-nakuti, tetapi menurut gue bottom is udah deket banget di sini ya. Antara di level, bisa jadi di level 10.000 teman-teman ya, tetapi ya bisa jadi ini juga bottom teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh Bitcoin agar ini bisa menjadi bottom ya, dia harus balik lagi ke level 20.000 last chance buat Bitcoin teman-teman. Kalau ini nggak terjadi, ya kita nggak bisa katakan bahwa 15.000 ini adalah bottom. Jadi itu aja teman-teman ya, menurut pandangan pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini hanyalah trading plan gua sendiri ya, jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.